lagi dengerin podcast Lara Mata, kumpulan suara Manfaat Jakarta. Sebuah podcast dari OSIS MPK Manfaat Jakarta yang bisa kamu dengarkan di Spotify. Hai Alderian, selamat datang kembali di rangkaian podcast Blog Manfaat part 12. Masih bareng sama aku, Tia, yang hari ini bakal ngebahas tentang underestimate diri sendiri. Dan di sini aku juga masih ditemenin sama Kak Disti Agia, yaitu seorang psikolog anak dan remaja nih. Oke Kak Disti, kan sebelumnya kita udah sempat bahas nih tentang underestimate diri sendiri. Kak Disti juga udah kasih contoh nih tentang kliennya ya. Yang gimana tuh Kak ceritanya? Seorang anak perempuan ya yang berada di keluarga dengan anak laki-laki semua gitu ya, dan merasa tidak mampu dan tidak berhak mendapatkan kasih sayang gitu ya, padahal prestasi-prestasinya ataupun performance-nya sebenarnya memiliki potensi yang baik. Jadi dia kurang sadar dengan kemampuan diri sendirinya gitu Kurang ya Kak? percaya ya. Kurang percaya diri juga gitu ya Kak? Betul. Nah, kalau dari contoh-contoh kasus seperti itu nih Kak, gimana sih cara kita tuh biar sadar gitu kalau kita tuh sebenarnya mempunyai potensi, atau ya kita sadar lah tentang potensi yang kita punya. Menyadari potensi yang kita punya ya, pasti yang pertama ini sulit sih teman-teman, tapi memang harus dibiasakan. Coba list down atau cari daftar tiap hari apa sih kelebihan diri kita sendiri. Nah, ini nih biasanya nih kalau sama klien-klien aku nih ya, yang udah mencari kekurangan diri itu gampang banget. Kalau dikasih waktu gitu ya, pasti yuk cari kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Pasti yang lebih banyak listnya biasanya kekurangannya deh. Tapi kelebihannya sedikit banget. Atau misalnya waktunya udah habis, tapi kelebihan dirinya belum ditulis, biasanya gitu deh. Jadi, walaupun memang sulit, tapi coba deh mengenali lebih dalam apa sih sebenarnya kelebihan dirinya teman-teman gitu. Sekedar sesimpel misalnya saya bisa masak, itu kan juga sebenarnya sebuah keunggulan yang belum tentu semua orang juga bisa masak, misalnya kayak gitu. Saya bisa cuci mobil, itu kan juga sebenarnya skill yang teman-teman punya. Jadi kelebihan diri itu nggak mesti selalu prestasi belajar, saya mampu ini, saya bisa melukis, saya bisa ini itu yang ribet-ribet gitu ya. Mulai dulu aja dari hal-hal yang sifatnya sederhana tapi bisa teman-teman lakukan gitu. Jadi penting ya untuk kita bisa cari tahu apa sih sebenarnya kelebihan diri kita, apa sih sebenarnya minatnya kita, untuk kita bisa mengetahui diri kita sendiri ini sebenarnya siapa sih gitu. Karena emang dari pengalaman juga sih Kak, kayak yang buruk-buruk tuh lebih gampang diingat gitu Kak. Bener ya, biasanya gitu ya. Betul. Kan memang lebih gampang menyalahkan diri sendiri daripada menghargai diri sendiri. Iya, betul. Nah, ini emang jadi tantangan ya sebenarnya ya Ti ya buat kita, agar kita bisa lebih tahu gitu loh. Diri kita ini apa sih yang menonjol diri kita ini tuh, kompetensinya di mana sih, di area apa sih gitu. Ya, kalau misalnya nih Kak, kita belum bisa gitu lah mencari tahu di mana kelebihan kita. Jadi kita udah tahu nih kekurangan kita di mana. Nah, apa sih tindakan pencegahannya gitu, biar kita tuh nggak underestimate diri kita sendiri gitu. Tindakan pencegahan biar kita tidak mengunderestimate diri kita sendiri ya. Oke, gini. Yang pertama kan pasti kita tetap harus mengenali ya diri kita siapa. Kalau tadi yang Tia bilang, kalau kita nggak sadar juga gimana gitu kan. Ada banyak cara untuk mengenal diri kita sendiri. Salah satunya melalui orang lain juga. Kita mungkin bisa bertanya, minta feedback. Kalau menurut kamu Ti, misalnya gitu, aku tuh orang yang seperti apa sih gitu. Kita cari tuh polanya tuh dari teman-teman kita, mereka mengatakan tentang apa sih gitu. Tapi gini ya Ti, sebenarnya kita nggak mungkin total nggak tahu tentang diri kita. Gitu. Mungkin susah untuk mencari kelebihan kita. Tapi pasti sebenarnya kita tahu kok pasti gitu. Kalau memang sulit sekali mencari kelebihan diri kita, nah ini berarti sebenarnya udah jadi tanda-tanda bahwa mungkin kita justru membutuhkan penanganan nih dari ahli.
Karena nggak mungkin seseorang itu nggak tahu tentang kelebihan dirinya. Kalau kita merasa kita tidak memiliki kelebihan, ada apa di situ? Itu jadi tanda tanya sih justru sebenarnya buat aku, dan sign gitu ya, jadi tanda gitu. Ada sesuatu yang terjadi sampai kita tidak bisa menggali potensi diri kita gitu. Oke, berarti salah satu teknik pencegahannya itu adalah dengan kita bertanya ke orang-orang terdekat gitu ya Kak. Kayak Untuk kelebihan lebih kita apa. sadar gitu ya terkait Mm-mm. dengan diri kita gitu ya. Tapi kalau kita Tapi masih denial, berarti apa tuh ya? waduh, kenapa tuh? Ada apa tuh gitu. Oke. Cuma gini sih, itu kan kasusnya ketika kita tidak sadar terhadap kemampuan diri kita sendiri ya. Kalau aku tangkap tadi juga pertanyaan dia jadinya ada dua nih. Selain kita nggak sadar dengan kemampuan diri kita sendiri, gimana sih cara mencegah underestimate diri sendiri gitu ya? Nah, kenali polanya sih sebenarnya ketika kamu sudah underestimate diri kamu, itu kenapa penyebabnya. Jadi dikenali lagi kok saya tidak menghargai diri saya sendiri ya. Ada apa? Di situasi apa perilaku underestimate itu muncul? Misalnya ketika kita lagi mau menghadapi ujian atau melakukan sesuatu gitu. Atau misalnya ketika kita berhadapan dengan teman-teman lingkungan sosial. Kok ngerasa kok penampilanku kayaknya nggak mungkin lebih nggak lebih nggak eye catchy dibanding teman-teman misalnya kayak gitu ya. Jadi kenali dulu tuh situasinya apa, di mana munculnya, bentuk underestimate ini seperti apa gitu. Nanti kita akan tahu penyebabnya kira-kira apa. Sehingga begitu kita ketemu lagi dengan situasi yang sama, kita lebih bisa mengontrol diri kita. Tentunya ya dengan proses ya, kita juga harus bisa pelan-pelan mengafirmasi diri bahwa saya berharga, saya bisa kok untuk melalui ujian, saya sudah prepare ujian ini dengan baik gitu. Misalnya seperti itu. Lalu juga selain kita kenali nih faktor penyebabnya apa, perasaan apa yang muncul sampai kita jadinya underestimate diri kita. 3 biasanya nih yang muncul. Perasaan tidak aman, perasaan tidak berdaya, helpless, powerless gitu ya. Misalnya di antara senior-senior atau misalnya di antara kakak-kakakku yang lain. Atau satu lagi adalah tidak aman, tidak berdaya atau powerless. Satu lagi not good enough. Saya merasa nggak oke nih gitu. Biasanya 3 ini nih isu-isu atau pola-pola yang muncul. Nah, kenali kamu tuh yang mana. Nanti balik lagi, kita tarik lagi penyebabnya apa. Jadi untuk menyikapi underestimate diri sendiri ini ya, kita memang harus tahu penyebabnya tuh apa. Biar kita bisa mengatasi situasi tersebut. Gitu. Terus juga dengan mengetahui nanti situasi apa yang akan kita hadapi, kan kita jadinya bisa persiapan ya, Ti, gitu. Kayak misalnya sering ngerasa tuh gagal nih pasti nih. Nanti ujian aku gagal nih. Artinya sebelum ujian kalau udah tahu nih pola-polanya, pasti setiap ujian perasaan ini muncul deh. Berarti sebelum ujian sudah harus dipersiapkan baik dari segi belajarnya sendiri maupun dari psikisnya sendiri. Tadi kayak mengafirmasi diri, menguatkan diri bahwa saya sudah melakukan yang terbaik gitu kan. Okay. Jangan sampai udah underestimate diri sendiri, kita nggak mau belajar nih, itu kenapa? Terus juga misalnya mau ujian, aduh nggak bisa nih, kita juga ya udahlah membiarkan itu berulang-ulang terus. Benar, jadi berlarut-larut ya. Iya, jadi kitanya juga harus perlu belajar polanya gitu ya Kak. Mengetahui polanya ya, betul. Ya kan tadi udah nih, dari diri kita sendiri apa yang harus kita lakukan. Sekarang kita coba dari orang lain Kak. Kalau misalnya kita nih melihat orang lain, ada yang underestimate diri mereka sendiri. Itu apa yang harus kita lakukan? Kalau maksudnya mungkin gini ya, kalau kita ngeliat teman, mereka underestimate diri mereka sendiri gitu ya. Oke. Ini balik lagi sih seberapa dekat kita sama temennya ya. Oke, tapi pada intinya gini sih, mungkin kita at least bisa membantu dengan memberikan apresiasi
sewajarnya terhadap apa yang mereka lakukan, memberikan feedback positif. Jadi mungkin misalnya nih kalau teman-teman ada teman yang lain, "Wah, kamu ternyata jago ya di sini," gitu. Tapi ya memang sesuai faktanya ya, memang dia misalnya jago atau pintar di suatu area gitu. Itu bisa dengan apresiasi itu kan sebenarnya bisa membantu mereka mengetahui bahwa oh orang lain ternyata melihat saya berharga ya, punya kompetensi ya gitu. Lalu juga kalau misalnya memang ini adalah teman yang misalnya minta kayak kemarin tuh kita omongin, misalnya mereka deket, cukup sering curhat sama kita gitu ya, mungkin kita bisa memberikan bantuan ketika memang mereka minta bantuan gitu. Dan tentunya juga selalu berikan dukungan untuk teman-teman yang mungkin sering meragukan kompetensi dirinya sendiri. Berikan mereka tanggung jawab. Kalau misalnya di kelas, bisa nggak sih bantuin aku mengerjakan tugas ini gitu? Atau misalnya bisa nggak sih minta tolong ajarin aku tentang materi apa? Bisa nggak sih bantuin untuk bikin podcast ini misalnya yang sesuai keahlian mereka. Jadi bisa sih pelan-pelan memberikan tanggung jawab untuk orang tersebut agar mereka tahu bahwa saya dipercaya ya ternyata. Oh, ada ya orang lain yang percaya dengan kemampuan saya gitu, meminta bantuan saya. Oke, berarti dengan memberikan apresiasi dan memberikan kepercayaan itu juga bisa mengurangi 3 faktor yang tadi gitu, Kak. Mengurangi. Yang powerless. Mengurangi rasa merendahkan diri gitu Iya, ya. betul. Kak Disti, ada nggak sih karakteristik tersendiri gitu dari orang yang suka nge-underestimate diri mereka? Pasti ada ya. Kalau menurut dia kira-kira gimana nih? Ada nggak karakteristik yang sering muncul? Gimana tuh ya? Belum kepikiran sih aku, Kak. Oke, pasti yang pertama tidak percaya diri, baik untuk tampil, mengambil tugas gitu ya, atau kalau mungkin bahasa kita minderan gitu ya, meragukan kemampuan diri sendiri. Aku bisa nggak ya? Aduh, kayaknya aku gagal deh ujiannya gitu. Nah, kata-kata yang sering keluar itu biasanya nggak bisa, aku gagal, aduh pasti begini deh gitu. Instead of maksudnya yang lebih sering keluar itu ya gitu. Lalu ya karakteristik lain adalah seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemampuan orang lain kah, atau mungkin apa yang orang lain miliki, dan kadang-kadang muncul iri. Nah ini yang sering kita nggak sadar nih, bahwa sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita sendiri gitu, kayak dia punya ini, aku nggak punya ya, kok dia bisa ini, aku nggak bisa ya. Nah hati-hati ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain tuh. Lalu juga menyalahkan diri sendiri, aduh karena aku nih jadinya gagal, pasti aku nih tidak punya kemampuan nih, aduh karena tim aku jadi gagal nih bikin tugas misalnya seperti itu gitu. Dan hal yang terakhir biasanya nih kalau yang aku temukan pada klien-klien aku yang memiliki sikap underestimate diri sendiri, biasanya skor kecemasannya cukup tinggi. Jadi belum apa-apa udah kepikiran, wah ini kayaknya nggak bisa nih dilakukan, wah ini kayaknya nanti aku gagal nih di sini gitu biasanya. Jadi karakteristiknya itu salah satunya adalah mempunyai tingkat kecemasan yang cukup tinggi gitu ya Kak. Juga minderan gitu. Nah kalau dari Kak Disti sendiri nih, kan pasti banyak nih anak muda di luar sana, terutama buat Alderian semua nih, yang suka meng-underestimate diri mereka sendiri, secara nggak sadar tentunya kan. Nah, Kak Disti ada pesan-pesan gak nih buat mereka? Selalu percaya dengan kemampuannya teman-teman, karena saya yakin nggak ada orang yang gagal, nggak ada orang yang tidak sukses, nggak ada orang yang tidak berharga dan tidak patut disayang. Kalian semua berharga, dan kalian semua pasti punya potensi jauh di dalam diri kalian sendiri. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu percaya sama diri sendiri. Dan jangan lupa untuk self-love. Pesan terakhir ya buat teman-teman, selalu percaya sama diri sendiri. Kemampuan teman-teman, penampilan teman-teman.
Jangan pernah meragukan diri teman-teman, karena menurut saya tidak ada orang yang gagal. Hanya saja teman-teman mungkin belum tahu kemampuan dan potensi teman-teman adanya di area mana sih gitu. Ya, jangan lupa untuk percaya sama diri sendiri, self love dan selalu detox emosi gitu. Sekian dari saya. Oke, makasih banget nih Kak Disti udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama kita tentang topik diskriminasi dan juga tentang topik underestimate diri sendiri. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkenan ya dengan obrolan kita. Nah, jadi gitu ya Alderian, karena kita udah kupas tuntas nih tentang topik diskriminasi di lingkup terdekat, mari kita akhiri topik kali ini. Dan buat para Alderian semua, jangan lupa buat terus stay tune untuk rangkaian podcast Boh Manfaat Part 12, karena di episode-episode selanjutnya kita bakal ngebahas topik-topik yang nggak kalah seru. Goodbye and see you Alderian! Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Lara Mata dan follow sosial media BOF Man 4 dan ICT Man 4 Jakarta.